Peringkat universitas terbaik se-Asia, baru aja rilis nih. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas di mana posisi kampus-kampus jagoan dari Indonesia di daftar bergengsi Times Higher Education Asia University Rankings 2026. Milih universitas itu salah satu keputusan paling gede dalam hidup, ya kan? Saking banyaknya pilihan, kadang kita bingung, harus mulai dari mana sih? Nah, salah satu kompas yang paling sering diandalin, ya peringkat internasional kayak gini. Jadi, siapa sih yang bikin daftar ini? Peringkat ini disusun oleh Times Higher Education atau biasa disingkat TH. Mereka ini salah satu nama paling beken dan terpercaya dalam urusan pemeringkatan universitas di seluruh dunia. Dan yang ini khusus buat kawasan Asia. Terus, apa sebetulnya T-Asia University Rankings itu? Ini bukan sekedar daftar biasa loh. Ini tuh analisis super mendalam yang ngebedah performa hampir 1.000 universitas dari 36 negara. Jadi skalanya tuh masif dan komprehensif banget. Nah, pertanyaan paling pentingnya, gimana caranya mereka nentuin peringkat ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng metodologi di baliknya. Penilaiannya tuh detail banget. Ada 18 indikator kinerja yang beda-beda. Dan yang bikin menarik, bobot penilaiannya itu udah disesuaikan khusus biar relevan sama kekuatan dan juga tantangan yang emang unik buat universitas-universitas di Asia. Nah, ini nih yang bikin peringkat ini jadi penting banget. Hasilnya itu jadi acuan yang bisa dipercaya, bukan cuma buat calon mahasiswa aja, tapi juga buat para dosen, peneliti, perusahaan, bahkan sampai pemerintah buat ngambil keputusan-keputusan strategis. Semua 18 indikator tadi itu dikelompokkan lagi jadi 5 pilar utama. Anggap aja ini kayak 5 fondasi yang jadi dasar dari seluruh sistem peringkat ini. Oke, kita lihat satu-satu ya ke 5 pilar ini. Pertama, ada pengajaran. Ini soal seberapa bagus sih lingkungan belajarnya. Kedua, lingkungan riset. Ini ngukur seberapa produktif riset di kampus itu. Terus yang ketiga, kualitas riset. Nah, ini ngelihat seberapa besar dampak dari riset-riset lagi. Keempat, pandangan internasional. Intinya seberapa gaul sebuah kampus di tingkat dunia. Dan yang terakhir, pilar industri, ini ngukur seberapa nyambung sih kampus sama dunia kerja lewat pendapatan dan paten. Sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih, gimana performa Indonesia di peringkat tahun ini? Yuk kita lihat siapa aja yang berhasil masuk jajaran teratas. Pertama-tama, biar kebayang skalanya ya, secara total ada 65 universitas dari seluruh Indonesia yang berhasil nembus daftar peringkat universitas terbaik se-Asia. Ini pencapaian yang luar biasa loh, dan nunjukin kalau kualitas pendidikan tinggi kita makin diakui. Dari 65 universitas tadi, ada 10 yang jadi juaranya di tingkat nasional. Siap-siap ya, ini dia daftarnya. Di puncak, kita punya Universitas Indonesia, UI. Satu-satunya loh kampus Indonesia yang nangkring di kelompok 201-250 se-Asia. Tepat di bawahnya, ini persaingannya super ketat di kelompok 351-400, ada ITB, UGM, dan UNS. Lanjut, ada BINUS University yang memimpin di kelompok 401-500. Terus disusul sama Undip, IPB, dan Unair di grup 501-600. Ini nunjukin persaingan yang sengit banget di berbagai level. Kalau kita lihat distribusinya di grafik ini, polanya jadi kelihatan jelas banget kan? Ada satu universitas yang lari sendirian di depan, terus diikuti oleh beberapa kelompok besar yang saling sikut di level berikutnya. Ini nunjukin adanya semacam klaster-klaster kompetisi yang berbeda di antara universitas top Indonesia di panggung Asia. Oke, kita udah lihat semua datanya. Terus, apa artinya semua angka ini buat kamu? Baik sebagai calon mahasiswa, orang tua, atau mungkin akademisi. Yuk kita bahas gimana cara pakai informasi ini dengan bijak. Nah, ini poin yang paling penting buat diingat. Peringkat ini cuma alat bantu ya, bukan satu-satunya penentu segalanya. Kalau kamu memang fokus ke riset, ya coba intip skor di pilar risetnya. Kalau lingkungan belajar yang jadi prioritas, fokus ke pilar pengajaran. Anggap aja data ini sebagai titik awal buat kamu riset lebih dalam lagi, biar nemu program yang benar-benar pas sama tujuan kamu. Pada akhirnya, peringkat itu kan cuma sebuah peta yang nunjukin lanskap pendidikan tinggi. Peta bisa bantu kamu navigasi, tapi tujuan akhirnya ya kamu sendiri yang nentuin. Jadi pertanyaannya bukan lagi universitas mana yang terbaik, tapi universitas mana yang terbaik untuk kamu